Iya, akhir. Iya, ibarat kaca yang berdebu. Jangan terlalu keras membersihkannya, nanti ia mudah retak dan pecah. Ia ibarat kaca yang berdebu. Jangan terlalu lembut membersihkannya, nanti dia mudah keruh dan tergoda. Ia bagai permata keindahan, sentuhlah hatinya dengan kelembutan. Ia sehalus sutera di awan, jagalah hatinya dengan kesabaran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi lagunya Maidani, kaca yang berdebu. Teman-teman sekalian, ini lagu tentang bagaimana orang tua mengasuh anak. Di tema kita kali ini, kok langsung ke tema ya? Sapa dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awali dengan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini program pertama kita ya. Program pertama kita Dengan program yang baru. Tapi ngomong-ngomong kenalan dulu lah. Kenal dulu gitu ya. Kan orang belum tahu. Iya betul. Tadinya mau nyebutin programnya dulu baru kenalan kita. Oh gitu. Iya. Jadi podcast kita beri nama dengan Nasyid Story. Ya, Nasyid Story. Macam Kita, ini ya. ya, kita bercerita dari lagu-lagu nasyid, kita uraikan atau kita mungkin membedah lagu-lagu nasyid Betul. sesuai kapasitas kita. Iya betul. Karena bukan kita yang ngarang ya kan. Bukan kita yang ngarang. Nah, kalau suatu saat nanti kalau sang pengarangnya lihat dia mau datang boleh ya. Nanti kita akan bikin program juga, akan ngobrol bareng penulis-penulis nasyid se-Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Baik. Nah, ini program yaitu Nasyid Story, yaitu program yang membedah kandungan isi dari lirik-lirik nasyid semampu dan setahunya kami ya sebagai seorang penggiat nasyid. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu tentang temanya kaca yang berdebu ya. Kaca yang berdebu ini lagu nasyid yang dituliskan oleh grup nasyid asal Medan, Sumatera Utara, Maidani. Kaca yang berdebu. Ya, kenalkan dulu, samping kanan saya Razmi. Kalau aktifnya di Nasyid Latahzan. Saya Hazairin Hasan, aktifnya di Suluh Tentang dan Luahan Hati. Masya Allah. Ini legend Nasyid Riau ya. Nasyid Riau, salah satu ketua-ketua. Iya, jadi kalau sekarang kami jarang tampil kecuali diundang sesekali kalau lagi ngumpul. Kalau lagi nggak ngumpul ya dirasa masing-masing. Baik, Cik Razmi, ngobrolin tentang lagu tadi. Tadi itu kaca yang berdebu, liriknya luar biasa ya. Kenapa nih kita ngangkat tema ini? Tema tentang anak. Tema tentang anak. Jadi memang berdasarkan urutan-urutan, sepertinya tema ini cukup penting untuk kita bahas. Ditambah lagi memang momentum sekarang sedang semangat-semangatnya para ayah dan ibu mendidik anak-anak mereka dengan pola pendidikan agama Islam. Masya Allah, luar biasa. Kan nggak lepas nih
bagaimana triknya, bagaimana langkahnya. Alhamdulillah kita punya beberapa lagu yang di dalamnya itu cukup bagus kalau mau diikuti langkah. Betul. Sederhana, tapi mempan. Ya, Kalau bahasa ya. lainnya mempan. Iya. Akhir-akhir ini memang kita lebih sering sekarang ya melihat di media sosial ada banyak kegiatan-kegiatan yang mempersiapkan atau bahkan bagi kita yang terlanjur jadi ayah tapi belum punya ilmu, itu ada banyak seminar tentang ayah. Betul sekali. Ada fatherman, kan luar biasa. Karena ternyata Indonesia ini adalah salah satu negara yang disebut dengan istilahnya itu fatherless country. You know, fatherless country. Itu bahasa kampung mana tuh? Father itu bapak, less itu kurang, country itu negara atau kota. Oke. Jadi atau kota yang kekurangan ayah. Indonesia. Salah satu di antaranya. Jadi yang dimaksud dengan kekurangan ayah ini bukan ayahnya tak ada, ayahnya ada, tapi nggak sosoknya. Nggak ada itu maksudnya jarang memberi sentuhan, jarang memberi pendidikan, jarang memberikan perhatian kepada anak. Memang ayah cara memberikan perhatiannya beda ya dengan ibu. Tapi ada banyak kasus ternyata anak-anak itu menunjukkan perilaku yang tidak baik karena tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Karena itu ketika Bang Razmi ngangkat tema tentang anak ini luar biasa. Bisa jadi nanti akan nyambung nih episode-nya. Satu saat ada part 1, part 2 dan part berikutnya. Betul. Kalau bisa nanti kita tulis kita mau fokuskan tentang ulasan juga agar pemirsa itu dapat pelajaran. Jadi misalnya nih ada teman-teman yang baru mau jadi ayah atau bahkan akan jadi ayah. Kalau bakal akan jadi ayah itu nikah dulu, belum nikah ya. Tapi insya Allah akan jadi ayah itu kan. Itu perlu ilmu-ilmu itu. Betul. Perlu ilmu. Jangan sampai udah punya anak baru baca buku gimana cara jadi ayah. Tapi gitu ya. Yang jelas tidak ada kata terlambat. Betul sekali. Kalau tadi dibilang Cirin sudah punya anak atau terlanjur jadi ayah, ya? Tapi belum mumpuni di bidang pengetahuannya. Banyak tempat bisa belajar. Betul sekali, banyak tempat bisa belajar. Dan yang paling pertama yang harus kita tahu adalah kitanya. Kita ini ayah yang punya bawaannya seperti apa? Kata ahli ya, ini kan saya kan bukan ahli ini. Saya itu suka nonton kajian-kajian atau video-video pengetahuan dari Ajo Benri, terus Ayah Irwan, Ustadz Ajo, Ustadz Ajo, terus Ibu Dokter Aisyah Dahlan yang kaitannya dengan otaknya, bawaan laki itu macam mana, perempuan itu macam mana. Itu saya senang. Jadi kita kaitkan dengan bagaimana pribadi kita sebagai seorang lelaki, lalu nanti pendekatan yang kita harus lakukan kepada istri dan anak kita bagaimana pula. Nah ini kalau kita benar-benar bisa memahami, insya Allah keluarganya langgeng, anak-anaknya pun akan menjadi pribadi-pribadi hebat dengan sentuhan-sentuhan ayah yang dari setiap ayah itu punya cara yang berbeda-beda cara menyentuhnya. Nabi Ibrahim itu caranya beda menyentuh anaknya dengan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu kan jauh jaraknya, tapi jadi anaknya jadi Nabi Ismail. Iya, Nabi Muhammad begitu juga, sentuhannya dekat kan. Memang Nabi Muhammad anak laki-lakinya banyak yang tidak berumur panjang, tapi Nabi Muhammad punya anak perempuan yang hebat-hebat. Nah itu hasil didikan ayah yang memang dekat. Kalau ini kan jarak dekat, kalau Nabi Ibrahim jarak jauh. Jadi ternyata teman-teman sekalian kita punya banyak referensi untuk menjadi ayah. Kalau misalnya kita ayah LDR, LDR atau kerjanya di atas kapal. Nah, jadi di laut, gitu kan. Jadi ternyata tetap bisa memberikan sentuhan. Kalau kita tahu bagaimana cara menyentuh. Sekarang juga zaman udah canggih. Betul. Bisa lewat video call, memberikan perhatian atau nanya kabar atau memberikan pengetahuan. Ya, banyak cara. Ya, banyak cara. Jadi nanti kita program ini adalah program yang mengulas tentang nasyid. Tapi tadi kayaknya masuk ke materi pranikah juga jadinya. Iya, sebenarnya itu.
Saya lagi senang memberikan provokator kepada teman-teman remaja untuk membuat program-program yang mempersiapkan dirinya menjadi calon ayah, calon ibu. Oh, calon pengantin. Calon pengantin. Jangan sampai nanti jadi ayahnya seperti orang mau buang air besar. Hari itu mau buang air besar, hari itu juga dibuat WC. Bayangin coba gimana tuh. Kalau kuliah itu SKS. SKS ya. Sistem kebut semalam. Besoknya ujian, malamnya ngebut baca buku. Masih mending mas, masih mending itu buku. Dampaknya ke kita pribadi. Betul. Kalau anak, jadi nanti anak luar kita biasa. Luar biasa karena anak ini bukan benda mati, yang benda hidup yang butuh sentuhan-sentuhan hebat dari ayah dan ibu yang hebat. Nah, sama seperti lagu tadi. Ia ibarat kaca yang berdebu. Jadi anak itu ibaratkan kaca. Jadi dari lirik ini tadi ya. Kalau kita melihat ada kesalahan yang dibuat oleh anak kita, maka jangan terlalu keras membersihkannya. Mungkin maksud dari lirik ini adalah harus tahu cara bagaimana memberikan pendekatan kepada anak ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Betul. Nah, butuh ilmu itu namanya. Tapi yang jelas nih mungkin bukan kaca yang tebalnya bermili-mili. Kalau kaca yang tebal bermili-mili ditekan pun nggak masalah. Maksudnya itu hanya pengibaratan. Pengibaratan. Itu kaca. Tadi kan jangan terlalu keras membersihkan ya. Kalau yang baik berikutnya itu jangan terlalu lembut pula membersihkannya. Tak mau bersih. Nah, nanti nodanya tak terangkat. Kalau nodanya tak terangkat, terus dia bertambah lagi nodanya melekat, lama-lama menjadi kepribadian si anak. Nah, meskipun masing-masing anak itu punya cara pendekatan yang berbeda-beda. Oke, betul sekali. Bang Rasmi berapa anaknya? Alhamdulillah 2. 2 ya. Itu pasti beda. Anak Beda. pertama macam ini, anak kedua macam ini pula. Apalagi yang pertama anak perempuan, yang kedua laki-laki. Nah, itu dia. Makin beda lagi. Betul. Itu makanya saya sering sampaikan kepada anda calon ayah, calon ibu, banyak belajar. Karena jangankan nanti tentang anak ya, tentang istri dan pasangan kita saja itu sudah banyak konfliknya kalau kita nggak tahu ilmunya. Betul sekali. Jadi belum selesai konflik dengan istri, dengan suami, punya anak, nambah konflik. Akhirnya muncullah ungkapan, enak ya jadi lajang lagi gitu ya. Padahal ketika anda menjadi lajang ada banyak pahala yang anda nggak dapat ketika anda sudah menikah. Jadi jangan pula gara-gara kalimat itu akhirnya ada banyak orang yang takut menikah. Terus kan banyak celah mendapatkan amal soleh. Ya kan? Ya. Lagu kedua, ini kelamaan bercerita nanti bosan. Enggak katanya. Enggak bosan yang lihat wajah kami ya, insyaallah. Jadi ketika anda melihat wajah kami jangan lupa banyak-banyak berzikir. Misal melihat Bang Rasmi, masya Allah, jadi zikir. Nah, jadi doa kita kepada Allah kalau orang dan wajah kita tuh zikrullah jadinya. Nengok wajah mengganting, masya Allah, jadi zikir ya. Baik, tadi itu lagu Kaca yang Berdebu dari Maidani. Kali ini ada lagu yang kedua. Ini lagu saya. Satu-satunya lagu yang mau dikarang. Satu-satunya lagu yang dikarang. Ini lagu. Tapi isinya luar biasa. Ya. Isinya luar biasa, mengandung yang tidak dikandung. Nah. Jadi lagu ini cukup lama ditulis, jadi perbaiknya tuh nunggu rupanya macam itu. Ini nulis lagu ini Cik Irin udah punya anak? Belum punya anak. Udah nikah? Udah nikah. Tahun berapa ya? 2009, 2010. Oh, lagunya 2010 ya. 2010. Launchingnya 2012. Iya. 2010. 2010 launchingnya. Lagu ini pakai saya baca buku. Baca buku. Maklum lah, penulis pemula. Karena lagunya ini ada sentuhan Melayu, jadi memang macam kita buat pantun. Oh, iya. Okay. Anak adalah anugerah dari Allah Sang Pencipta. Kan? Menjadi amanah, buat ayah dan bunda. Gitu.
Padahal nulis lagu nggak harus seperti itu. Nggak harus itu. Tapi karena lagu ini tuh memang lebih diperuntukkan seperti syair. Sehingga gampang diingat. Nah, Makanya Ciwirin fokusnya ke sana. betul. Jadi Lagu-lagu model sekarang malah ada cuma satu kata. lupa, lupa itu ya. Kalau lagu ini emang saya karena pengen macam syair Melayu, jadi saya buat memang apa AB gitu. Oke, kita buat lagunya. Dari mana? Z atau dari Q? Nggak ada kunci. Di sini nih. Masuk. Anak adalah anugerah dari Allah Sang Pencipta, menjadi amanah buat ayah dan bunda. Dengarlah ayah, teladan engkaulah, oh duhai ibu, guru sejatiku. Berilah mereka didikan agama, ajari mereka akhlak yang mulia, halalkanlah makan dan minumnya, jangan jemu mendidiknya. Ingatlah pesan Rasul mulia ketika meninggal dunia, kesejukan yang tercurah, doa anak soleh soleha. Tuangkan cinta tanpa syarat, rangkullah ia sepenuh hati, agar ia tidak berkarat kelak jadi insan berbudi. Gitu Bang. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi anak itu tergantung pada aktivitas yang biasa dia dapatkan. Jadi kalau teman-teman membiasakan dia, misalnya nih, memilih sebuah sekolah itu kan kita orang tua punya visi ya. Oke. Jadi kalau orang tua kita itu ingin agar anak-anak itu kayak tadi ya, anaknya nomor 2 TK, pasti TK aktivitas di TK-nya itu ada menghafal hadis gitu kan, nyanyian yang islami dan mengiring anak untuk terbentuk pribadi dan akhlak yang baik pasti kan. Nah teman-teman sekalian begitu juga, jadi aktivitas anak itu tergantung pada aktivitas kesehariannya dia. Sama kalau misalnya di sekolahnya dia lagunya Balonku Ada 5 ya kan, itu saya nggak sepakat tuh sama lagu itu. Oke. Karena cemen banget. Cuman gara-gara baru meletus saja hatinya risau. Baru meletus balon aja kita risau ya. Apalagi menghadapi masalah-masalah yang gede. Oke. Nah gitu, makanya saya nggak sepakat. Betul sekali. Jadi ketika anak saya lagunya itu saya rubah gitu kan. Digubah lagunya. Meletus balon hijau, hatiku biasa aja. Ya mas kalau meletus dia udah diajarin anak kita risau. Anak kan peniru ulung ya. Betul, peniru ulung banget, sangat gitu. Apalagi di usia-usia emasnya itu kan, 0 sampai dengan 6 tahun kalau nggak salah saya. Betul. Jadi di usia TK itu memang usia di mana dia sangat meniru. Saya itu 3 anak sekarang alhamdulillah. Yang Allah anugerahkan hidup. Kalau semangat nambah. Yang nggak hidup ada 2. Jadi kalau dianugerahkan hidup 5 jadinya. 5. Jadi 2 guguran. Jadi 3 yang hidup ini masing-masing beda nih. Yang pertama abangnya beda, yang kedua sekarang beda. Yang kalau abangnya cenderung lebih soft ya, maksudnya soft itu pengalah, bijak gitu ya. Kalau yang nomor 2 ini ekspresif. Semuanya dia ekspresikan, termasuk kalau lagi marah. dengan gayanya, dengan mimiknya. Tapi dia ekspresif. Bisa ngeliat ayahnya lagi, oh ganteng, nah gitu. Beda sama anak pertama, jarang ngomong, jarang mengungkapkan. Kalau anak kedua ini mengungkapkan, enak. Misalnya makan
entah dia mengada-ngada atau macam mana, tapi dia pandai menghangatkan hati orang tuanya. Enak masakan Umi, nah gitu pandai dia, termasuk marah tadi. Maka teman-teman sekalian, oh ya, saya ingin sampaikan bahwa jangan sampai ada apa namanya itu judge atau labeling kepada anak kita, mada, nakal gitu ya. Memang aktivitasnya saya tahu dari Dokter Aisyah Dahlan itu apalagi anak-anak laki-laki itu kecenderungannya memang rasa pengennya main, nggak mau belajar. Nah, itu laki-laki banget. Nah, laki-laki banget. Tapi ada juga laki-laki yang aktivitasnya nggak kayak gitu. Ternyata kata Ibu Aisyah Dahlan, di dalam tubuh manusia ini kalau laki-laki ada juga campuran hormon laki-laki hormon perempuan. Nah, hanya saja lebihnya yang mana? Kecenderungan yang mana? Ada yang memang lebih banyak hormon laki-lakinya ketimbang perempuannya. Maka biasanya lelaki yang seperti ini memang dinilai kurang sensitif ketika berkeluarga. Gitu. Tapi makanya nggak terlalu ngayomi, nggak terlalu pengen suka gendong anak, bukan berarti dia nggak mau. Tapi memang ada naluri dalam diri dia yang aku laki. Iya, aku laki yang dia itu ya bukan berarti ya laki-laki yang suka gendong anak bukan laki-laki ya. Ada laki-laki, maksud saya itu kita memahami, pasangan harus paham. Ada juga laki yang memang seimbang dia punya hormon yang ditentukan oleh Allah dalam dirinya, hormon laki-laki dan perempuan yang seimbang. Seimbang. Maka jika Anda punya suami yang di antara yang tadi, ya syukuri saja, memang itu udah Allah anugerahkan. Tapi bukan berarti itu nggak bisa dirubah. Bisa dirubah. Kalau ketika tumbuh kembang kita tadi, faktor perubahnya adalah makanan, interaksi sesama. Itu juga faktor pengetahuan yang kita dapatkan dan keinginan untuk bisa berubah itu mampu bisa merubah kepribadian kita menjadi jauh lebih baik. Gitu. Luar biasa nih. Lagu yang tadi itu ada lagu ini kan, berilah mereka didikan agama, itu kan pesan pertama. Ajari mereka akhlak yang mulia. Yang ini. Jadi jangan sampai apa tadi? Ajari mereka agama, akhlak mulia, tapi yang ketiga nggak kita jaga. Halalkanlah makan dan minumnya. Nah, ini saya dapat pesan dari banyak ustaz. Jadi faktor makanan yang dimakan oleh anak-anak kita itu mempengaruhi kepribadian. Betul. Bukan teman-teman, jangan sampai nanti nomor 1 udah dididik, nomor 2 udah dididik, udah bagus, rupanya kok nggak soleh-soleh gitu kan? Rupanya ada makanan yang kita titipkan dan dimakan oleh anak kita dari sumber yang tak halal. Nah, itu dia. Itu maksud dari dahsyat ini. Dahsyat ini. Yang baik ini gitu ya. Nah, kalau yang ini, yang apa tuh? Yang berikutnya apa? Yang ketiga. Ya, baik, yang berikut itu. Tuangkan cinta. Tuangkan cinta tanpa syarat, itu maksudnya ada kadang orang tua itu memberikan cinta bersyarat. Nah, apalagi anaknya sudah sukses, jangan nikah kau dia. Untuk mama dulu sih. Jadi teringat gitu, ada bawaan orang tua kita dulu, pesan-pesan macam itu. Tapi umumnya anak yang soleh-soleha walaupun sudah nikah pasti nggak meninggalkan orang-orangnya. Jadi makanya tadi pesan dari lagu ini 3 itu dulu. Ajarin dulu dia agama, akhlak, makanan dijaga. Insya Allah kalau dia nanti sukses, ayah ibunya bakal akan dia lupakan. Insya Allah. Gitu Bang. Tapi memang mencintai tanpa syarat ini ke anak-anak sangat penting. Betul. Karena kalau kita banyak syarat, dia jadi enggan atau mungkin bahkan tidak mau melakukan apa yang kita harap dia bisa melakukan itu. Iya. Banyak contoh sih sebenarnya. Banyak luar biasa. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa terus update ya. Kalau sekarang kita dengan adanya media sosial ini ada banyak fasilitas yang bisa kita dapatkan. Betul sekali. Bagaimana menjadi ayah hebat dan ibu yang hebat. Di tempat tidur ini kita bisa belajar. Betul. Lewat Zoom misalnya, atau mungkin nonton di YouTube, ya kan?
banyak channel atau para ustadz atau pembicara yang sangat konsen dalam membahas tentang ilmu parenting. Ya, ya itu mungkin kan ya. Itu untuk program Nasyid Story pertemuan pertama yang temanya tentang anak. Insya Allah nanti kita jumpa lagi teman-teman sekalian di pertemuan berikutnya dengan mungkin kalau tema ini dengan masih tema-tema ini atau tema yang lain ya. Bisa bicara tentang pernikahan. Karena kita udah nikah. Betul. Kalau kita belum nikah mungkin kita nggak masukkan tema ini. Atau mungkin tema tentang pendidikan ya. Jadi nasyid itu cukup kaya, materi nasyid cukup kaya. Kita punya ratusan, bahkan mungkin kalau dikumpulin seluruh Indonesia atau sampai ke negeri jiran itu bisa sampai 1000 nasyid, 1000 daftar nasyid yang bisa kita ulas, yang bisa kita maknai, kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Benar sekali. Jadi program ini adalah program yang mengulas nasyid untuk diambil iktibarnya. Pelajarannya. Hari ini baru 2 nasyid ya. Bisa jadi juga nanti kita bicara tentang tokoh-tokoh Islam, pejuang-pejuang. Ya. Ada banyak lagu tentang itu. Siap. Karena lagu itu kalau saya lihat memang aktualisasi dari seorang penulis melihat sesuatu. Betul sekali. Bisa jadi yang dia lihat atau yang dia rasakan atau yang dia baca. Atau yang dia baca lalu dia tulis. Makanya ada banyak lagu melo misalnya itu kan. Itu berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman temannya atau temannya. Betul sekali. Nah di nasyid juga begitu sebenarnya. Nasyid juga begitu. Ada literasi juga sebenarnya. Betul. Bahkan teman-teman penulis nasyid itu mengambil beberapa hadis, kata-kata di dalam Al-Quran, walaupun tidak seluruh isinya ayat Al-Quran tidak, tapi ada beberapa bait yang dimasukkan supaya kita bisa paham atau mungkin lebih enak saja didengar. Sehingga kalau dibilang Ayah Irwan tuh orang tua sekarang, pemuda sekarang bukan malas baca buku, tapi waktunya itu terlalu lama di depan gadget. Kenapa tidak kita manfaatkan gadget atau dunia digitalisasi atau mungkin media sosial ya, baik itu YouTube, Instagram dan lain-lain, dengan memperlihatkan atau menghasilkan karya-karya yang itu bisa menjadi pelajaran singkat buat mereka. Contoh, kita mau menyampaikan ke anak kita tentang Abu Bakar. Bagaimana sosok Abu Bakar mungkin bisa dirangkai dalam syair seukuran lagu Balonku Ada 5. Cuman ada berapa baris, tapi itu inti dari Abu Bakar itu siapa, dia itu seperti apa, sosoknya, wataknya, sifatnya, dan siapa Abu Bakar itu. Betul. Bisa dalam syair, singkat, padat, dan itu bisa diulang. Dan itu nggak mudah, men. Nggak mudah. Karena dia harus baca sirah, lalu setelah dibaca bikin liriknya, dinyanyikan lagi. Wah, ini kerjaan munsyid itu luar biasa. Saya bilang ada literasi. Kita bukan nulis hanya berdasarkan pengalaman, tapi juga ada literasi, baca bukunya, baca sirahnya, dan lain-lain. Karena ada tujuan ya. Ada ketika membuat sebuah lirik lagu itu ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke arah sana, sampai ke tahap sana. Nanti kita bisa bikin syair singkat buat pembelajaran ayah dan bunda untuk disampaikan ke anak. Insya Allah. Baik ayah dan bunda sekalian, teman-teman sekalian, para permisa. Semoga kita bisa jumpa lagi, panjang umur, mudah rezeki ya. Amin. Nah, saya cukupkan dulu. Jumpa besok insya Allah dengan program yang sama yaitu Nasyid Story. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.